Halo guys, selamat pagi. Sekarang pukul 8.18 sebelumnya. Sebetulnya saya barusan sudah bikin vlog 15 menit, tapi karena saya lupa nge-record, jadi saya ulangi lagi dari awal. Nah, pagi ini saya akan berbicara mengenai ketulusan dan empati. Setiap individu itu tumbuh dengan caranya masing-masing. Tidak sama. Tergantung latar belakangnya. Hal-hal yang mereka telah lalui, mulai dari sedih, senang, air mata, jatuh, bangkit, sehingga babak demi babak membentuk dirinya sendiri. Mulai dari banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, mulai dari keluarga, gejolak sosial, bahkan pengalaman intim yang mereka telah lalui, sehingga ya beginilah jadinya orang tersebut. Setiap stik jari manusia itu bukan stik. Gak tahu sih, ini lupa. Itu berbeda ya. Tergantung, itu artinya setiap manusia itu juga tidak sama. Nah, dari latar belakang itulah kemudian manusia atau individu itu mengekspresikan berpendapat, memahami sesuatu itu dengan cara yang unik, cara yang beragam. Nah, kalau diumpamakan, hal itu seperti bunga yang terus tumbuh mekar, jadi terus mekar dengan warna-warna yang berbeda. Apa yang kita tanam itu tergantung dari bunga itu tumbuh tergantung benih apa yang kita tanam. Kalau kita buka, kan kamu sering ya berkunjung ke nenek kakekmu. Nah, kalau kita buka lemarinya itu terkadang tidak seperti lemari ibu orang tua kita. Nah, lemari kakek nenek kita itu banyak sekali isinya, mulai dari makanan, uang, foto-foto, baju lama, baju baru, pemberian cucu, pemberian ibu kita. Banyak sekali. Seperti gudang lemari nenek kakek kita juga. Nah, manusia juga seperti itu. Banyak sekali keragaman yang mereka simpan, pengalaman-pengalaman latar belakang mereka yang simpan sehingga membentuk dirinya sendiri. Jangan anggap semua orang harus bertindak sesuai apa yang kamu inginkan. Ya, meskipun dalam masyarakat yang sering melihat sesuatu itu dari luar, melihat sesuatu itu dengan apa yang mereka lihat, sehingga terkadang kita terjebak dalam membandingkan dan melihat sesuatu hal seberapa besar, seberapa dalam yang telah mereka keluarkan. Tanpa kita sadari, sesuatu hal yang tanpa kita sadari, manusia itu telah berusaha untuk mengekspresikan kebaikan itu sendiri. Sudah semaksimal mungkin ya, contohnya ketika kita sedang posting
di Instagram, itu ada banyak sekali teman-teman kita yang membalasnya, tetapi semuanya itu tidak sama. Ada yang panjang sekali mengomentarinya, ada juga yang iri, ada juga yang hanya emot saja. Terkadang kita memilih atau melihat mana teman-teman kita yang ikhlas, mana teman-teman kita yang benar-benar teman itu melihat dari seberapa panjang kata-kata yang mereka keluarkan, seberapa manis kata-kata yang keluarkan. Padahal teman-teman yang memberikan emoji itu mungkin sebetulnya itu mereka telah mengeluarkan atau memaksimalkan untuk berusaha mengapresiasi kamu, dan ternyata setelah semaksimal mungkin mereka sudah hanya maksimal mungkin, ternyata berbentuk sebuah emoji, yaitu berarti sebuah hal yang istimewa dari mereka. Begitu, jangan paksa orang lain atau teman kalian untuk bertindak yang lebih besar. Jadi pada dasarnya jangan lihat orang lain berdasarkan apa yang mereka kenakan. Jangan lihat orang lain apa yang mereka kenakan. Terus berulang. Tapi pada intinya semua orang punya benih-benih yang mereka bentuk, ciptakan dari masa lalu. Sehingga dari benih-benih itulah tumbuh dengan diri sendirinya menjadi bunga-bunga yang indah, yang mekar dengan sempurna. Dari bunga-bunga yang mekar sempurna itu berbiji lagi, sehingga mereka dapat menanamnya kembali dengan lebih besar, lebih banyak. Nah, dari bunga-bunga yang mereka tanam ternyata tumbuh lagi bunga-bunga yang lainnya. Nah, itulah kemudian menjadi sesuatu hal yang indah dari hati dan sebuah ketulusan yang mereka ciptakan. Jadi biarkanlah orang lain terus berekspresi, jangan menekan mereka untuk melakukan suatu hal yang kamu inginkan. Semua orang berhak punya kebebasan. Semua orang harus tulus mengekspresikan, jangan sampai terpaksa. Dari hal itulah kemudian orang-orang, manusia itu bertindak beragam. Ada seorang yang bertindak itu tidak mau orang lain untuk mengetahuinya. Jangan sampai tangan kanan itu tahu apa yang tangan kiri beri. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai tangan kiri tahu apa yang tangan kanan beri. Ya, mereka mungkin ingin apa yang mereka berikan itu tulus dari dirinya sendiri, ingin hanya dirinya sendirilah yang tahu, dan dia tidak ingin orang-orang untuk memujinya karena takut akan sikap yang kemudian tumbuh menjadi pribadi yang ingin dipuji. Ada juga orang yang kemudian ketika ingin memberi atau ingin berempati itu berpikir-pikir, karena mereka adalah korban dari teman-temannya yang memanfaatkan kebaikan dirinya. Mereka mungkin pernah memberi pinjaman pada temannya, kemudian tidak membayarnya.
sehingga dia berhati-hati untuk meminjamkan uang lagi pada teman-teman yang lain, meskipun teman-teman itu ada yang jujur, ada yang bersungguh-sungguh, tidak mempermainkan, tetapi kan hatinya sudah terluka, ya dia akan terus berjaga-jaga. Dan ada juga seorang yang melakukan empati itu tidak terduga-duga. Maksudnya gini, ketika seorang mendapatkan sebuah musibah atau hatinya terluka, kemudian orang itu tiba-tiba baik pada temannya, mentraktir temannya contohnya. Pokoknya teman-temannya itu tiba-tiba baik karena kepada dia itu tiba-tiba baik saja kepada temannya. Logikanya seperti itu. Ya, dia berusaha untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Mereka tampung rasa sakitnya itu sendiri. Ada juga seperti itu. Tapi dari tiga hal itu dalam sebuah ketulusan dan empati itu terasa serba salah. Karena apa? Ada seseorang yang berjaga-jaga untuk melakukan kebaikan. Ternyata pandangan orang lain itu kepada dirinya itu sebagai orang yang tidak punya hati nurani, tidak baik kepada dirinya. Masa pilih-pilih untuk melakukan kebaikan, padahal mereka sedang pernah terluka juga pada masa lalu. Ada juga orang yang sangat baik, ternyata pandangan orang lain itu juga salah. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan itu bodoh, sepolos itu. Mereka bilang kamu polos. Mereka bilang kamu adalah seorang ibu yang selalu baik pada anaknya. Sehingga diajak juga, ada juga orang yang tidak mempunyai empati karena benar-benar terluka, sehingga orang lain menganggapnya salah. Ya, semua itu kalau dengar dari orang lain itu salah. Jahat, setengah jahat itu salah. Jadi, jika kamu melakukan kebaikan, jangan dengarkan orang-orang itu. Jangan dengarkan orang-orang lain. Berempatilah dengan sebuah ketulusan sesuai keinginan kamu. Jangan dengarkan mereka. Kalau dengarkan mereka, mungkin kamu tidak akan berempati. Kalau kamu tidak berempati, salah juga. Oh gitu. Jadi percayakan pada diri sendiri. Percayakan pada dirimu sendiri. Oke, baik teman-teman. Itu mungkin percakapan saya dengan kalian tentang sebuah ketulusan dan empati. Ternyata manusia itu punya caranya masing-masing untuk berempati, tergantung latar belakang yang telah mereka lalui, sehingga mereka berpendapat, berempati itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi hargailah teman-teman kalian yang berempati. Oke, sampai jumpa lagi di esok. Semoga saya mempunyai judul cerita yang lebih bagus lagi. Sekarang ada peningkatan.
Saya akan menyiapkannya untuk besok. Sampai jumpa lagi. Bye bye.